Halo, selamat pagi sedulur pemilih dimanapun berada. Selamat bergabung kembali di YouTube KPU Kabupaten Wonogiri. Kali ini bersama saya Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Wonogiri, Wahyu Nurjana. Kali ini kita berada di program baru KPU Kabupaten Wonogiri, yaitu Podcast Teknis Pemilu. Kita akan membicarakan masalah terkait dengan teknis-teknis di tahapan penyelenggaraan pemilu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat saya dari Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Divisi Penyelesaian Sengketa. Beliau adalah Bapak Joko Woryanto, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mbak Nurjana. Terima kasih sudah hadir di KPU Wonogiri. Mohon maaf nih pagi-pagi nih Pak, kita undang ke KPU Kabupaten Wonogiri nih Pak. Iya, dengan senang hati Mbak. Jadi kesempatan diberikan kehormatan untuk ikut mensosialisasikan dan dalam rangka persiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Iya, sobat pemilih, seluruh pemilih, pagi ini tema kita memang mengangkat terkait dengan verifikasi partai politik ya. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu 2024 sudah ramai dibicarakan, dan tahapan yang paling terdekat yang saat ini sering dibicarakan selain terkait dengan pemungutan penghitungan suara, juga berkaitan dengan verifikasi dan pendaftaran partai politik. Ya, seluruh pemilih, Bapak Joko Woryanto ini pernah menjabat 2 periode di KPU Kabupaten Wonogiri sebelum akhirnya beliau sejak tahun 2018 ya Pak ya. Iya. Ini menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Divisi Penyelesaian Sengketa. Pak Joko, ini mungkin masyarakat pun juga penasaran ya, sedulur pemilih penasaran, termasuk saya juga penasaran nih Pak. Kira-kira boleh dong Pak sharing-sharing sedikit ceritanya ya. Ada nggak sih perbedaan antara bertugas di KPU dengan Bawaslu? Mungkin susah dukanya, suka dukanya, kemudian mungkin dari yang tadinya tuh semua tugas itu diawasi, sekarang gantian mengawasi nih Pak. Nah itu ada nggak perbedaan di situ? Atau mungkin saya pernah nggak Bapak itu lupa misalnya, oh ya saya sekarang pas awal-awal menjabat mungkin ya, saya lupa nih, oh ya saya kan ini sekarang sudah posisinya sudah Bawaslu seperti itu. Ya, betul, gimana nih Pak? Ya betul. Memang karena sudah 2 periode ya, 10 tahun. Pada awal-awal itu kadang-kadang masih menyebut KPU ya. Iya. Ya, itu hal biasa ya. Tapi setelah lambat laun kan kita sudah bisa menyesuaikan. Dan disitulah mungkin saya di KPU dengan pengalaman yang 2 periode ini menjadi bekal dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu. Justru untuk melengkapi, sehingga bekal inilah yang mungkin banyak orang yang belum pernah ya. Betul. Jadi kita, kalau di KPU itu misalnya ternyata karena ini teknis, ini harus mempersiapkan istilahnya peraturan-peraturan dan sebagainya ya. Kemudian di Bawaslu ini mengawasi kira-kira penyelenggaraan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Gitu. Sebenarnya sama ya kalau kita melihat dari undang-undang itu disebutkan bahwa penyelenggara pemilu itu tidak hanya KPU, tapi KPU, Bawaslu dan DKPP sama-sama penyelenggara pemilu. Betul. Ya. Jadi hanya tupoksinya aja yang beda, Mbak. Saya kira itu. Betul, ya. Wah, ini karena Bapak sudah menyinggung terkait dengan undang-undang nih, ini mungkin juga saya mewakili dari sedulur pemilih juga menanyakan nih Pak. Sebenarnya kewenangan tupoksi Bawaslu ya sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 berkaitan dengan pengawasan itu sampai sejauh mana sih Pak? Ya. Untuk pengawasan ini kan kita itu kewenangannya ini diatur di pasal 103 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu banyak sekali ya. Cuma karena ini divisi sengketa otomatis kami dalam rangka pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu ini kewenangannya untuk menerima, kemudian memeriksa serta memediasi ataupun mengadjudikasi serta dan memutus
penyelesaian sengketa proses pemilu apabila nanti terjadi sengketa proses pemilu. Kewenangan-kewenangan di luar itu juga ada ya, misalnya untuk menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, kemudian mengkaji, kemudian merekomendasi kepada instansi ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini bagian-bagian dari kewenangan. Salah satu juga kewenangan Bawaslu dalam hal verifikasi ini kan meminta bahan pada yang bersangkutan dalam rangka pencegahan dan penanganan pelanggaran dan sengketa proses. Kan gitu. Ya, Pak Joko, sering juga nih kita mendengar sebagai KPU juga ini, masyarakat sering bertanya-tanya nih Pak, sebenarnya ngapain aja sih KPU dan Bawaslu itu ketika tidak ada tahapan itu? Sering kita dengar seperti itu. Yeah. Kalau untuk KPU sendiri kan kita ada yang namanya sosialisasi berkelanjutan, kemudian ada pendidikan pemilih, kemudian ada satu lagi yaitu pemutakhiran data berkelanjutan. Nah, kalau untuk Bawaslu sendiri Pak, ketika tidak ada tahapan, sebenarnya kegiatan apa sih yang ada di Bawaslu atau tugas dan kewenangan Bawaslu ketika tidak ada tahapan itu seperti apa? Mungkin masyarakat juga ingin tahu nih. Terima kasih. Jadi Bawaslu di dalam kegiatan di luar tahapan pemilu ini yang sudah kita lakukan ya Mbak ya. Jadi kita melakukan soswatif, sosialisasi, pengawasan partisipatif. Kalau di KPU kan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi. Kalau di Bawaslu ini sosialisasi ini dalam rangka pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Nah, di situ kita membentuk desa anti politik uang. Anti money politik ya. Anti politik uang dan juga desa pengawasan. Sudah lebih dari 40 desa yang kita bentuk dalam rangka memperkuat demokrasi di desa khususnya supaya melek politik, intinya kan gitu. Sudah lama dibentuk ya, gitu, sudah setahun ini aja pada saat pandemi kita juga mengadakan ada 8 desa kelurahan yang kita bentuk dan sebelumnya ada lebih dari 33. Nah, ini harapan kita masyarakat ini semakin melek demokrasi ya, semakin tahu. Kemudian juga kita ada sekolah kader pengawasan SKPP. Ya, jadi Wonogiri jadi sekolah kader pengawasan ini juga tingkatnya nasional dan Wonogiri sudah 2 kali mengirimkan siswa-siswa untuk sekolah kader pengawasan ini. Kemudian juga kita mengadakan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi yang ada di Wonogiri. Ya, ini sudah beberapa lembaga ya. Kemudian juga melakukan yang tidak kalah penting dalam musim pandemi ini, kita melakukan talk show, kemudian juga podcast. Khusus untuk divisi penyelesaian sengketa ini sudah 10 kali sejak bulan Maret kemarin. Jadi harapan kita memang untuk meminimalisir sengketa ini kita lakukan sosialisasi by daring ya. Dengan daring harapan kita supaya masyarakat atau calon peserta pemilu semakin mengetahui apabila merasa keberatan atas keputusan KPU ya, ini bisa mengajukan keberatan sesuai dengan prosedur hingga kedepannya mudah-mudahan nanti semakin mereka tahu aturan semakin tidak atau meminimalisir sengketa. Ini itu. Berkaitan dengan verifikasi parpol ya Pak ya. Bapak sebagai pelaku sejarah juga ya. Karena pada waktu sebelum di Bawas Bapak di KPU ya. Seperti kita ketahui sesuai dengan keputusan MK nomor 55 bahwa partai politik nantinya akan dibagi menjadi 3 nih Pak. Ada yang lolos parlementisot, ada yang tidak lolos parlementisot dan juga nantinya akan ada partai-partai baru yang saat ini mungkin sudah mulai masuk ke Kemenkumham ya Pak. Nah, kemudian ada 2 aturan yang mungkin yang akan dilaksanakan pada saat verifikasi partai politik. Yaitu yang pertama adalah untuk partai yang lolos parlementisot yaitu perlakuan untuk verifikasi administrasi saja, dan untuk partai yang tidak lolos parlementisot serta partai politik yang baru maka dia akan dilaksanakan verifikasi administrasi maupun faktual. Nah, Bapak nih ketika kemarin verifikasi partai politik kejadian atau
permasalahan apa yang muncul pada saat itu yang sampai saat ini Pak Joko itu masih betul membekas atau ingat gitu Pak? Ya sebenarnya untuk pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik serta pemilu ini paling riskan. Yang pertama ya, tahapan yang pertama yang paling riskan di situ karena itu nanti banyak permasalahan. Oleh karena itu memang tantangan bagi penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu untuk segera membuat semacam peraturan ya, meskipun sampai saat ini pemilu ini kapan akan dilaksanakan, tanggal berapa akan dilaksanakan, tapi kalau kita melihat ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan penetapan partai politik peserta pemilu itu paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan. Nah, kesiapan 14 bulan ini kan kalau kita melihat sebelum penetapan ini ada pendaftaran, jadwal pendaftaran partai politik. Nah, di situ juga disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu bahwa 18 bulan untuk jadwal pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, kalau kita tarik mundur lagi sebelum jadwal pendaftaran, itu tentunya ada persiapan dari KPU. Persiapan untuk pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu ya. Betul, nah, ini jauh hari perlu dilakukan sosialisasi. Artinya mungkin nanti KPU akan membuat draft yang mungkin peraturan ini supaya kejadian peristiwa-peristiwa yang kemarin menjadi persoalan-persoalan atau permasalahan dalam pendaftaran ataupun verifikasi ini diminimalisir. Harapan kita seperti itu dan mudah-mudahan draft PKPU nanti juga mengakomodir itu daripada persiapan pendaftaran, kemudian ada pengumuman pendaftaran, masa pendaftaran. Nah, kemudian ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual, kemudian penetapan. Nah, tahapan-tahapan krusial inilah yang nantinya ini kita harapkan selalu kita antisipasi, saya kira itu. Nah, kalau untuk pertanyaan penjenengan tadi masalah peristiwa yang lalu ya, dalam verifikasi ini biasanya dalam pendaftaran, kalau yang kemarin itu pendaftaran itu dilakukan untuk keanggotaannya ini di kabupaten, kemudian harusnya melalui sipol, tapi kadang sipol yang ada di pusat, kemudian yang dibawa oleh pengurus di tingkat kabupaten ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, inilah persoalan pertama dalam pendaftaran. Kemudian ada persoalan-persoalan lagi, misalnya kepengurusan SK kepengurusan ini ternyata sudah diganti atau ada pergantian tapi belum ada pelaporan ke Kesbangpol ataupun ke KPU sehingga ada dualisme kepengurusan misalnya seperti itu. Itu juga bisa muncul ya Mbak pada saat itu. Kemudian pada saat kita melakukan verifikasi administrasi pun juga muncul ada ganda-ganda dengan partai lain. Kemudian ada orang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendukung dimasukkan dan sebagainya. Ini nanti mungkin juga akan muncul, tapi ini klasik ya, pasti karena mungkin juga ada pencatutan baik itu nama atau kepengurusan yang mereka sendiri tidak tahu dijadikan di pendukung salah satu partai misalnya seperti itu. Kemudian pada saat verifikasi sebenarnya masih banyak ya. Di verifikasi faktual ini juga perlu kita jadikan cermin ya nanti di saat Mbak Nurjanah melakukan verifikasi faktual kepengurusan misalnya di tingkat kabupaten, mungkin nama pengurus berbeda dengan SK yang ada saat itu. Kemarin juga ada yang beda, itu kita klarifikasi yang benar. Kemudian juga apabila ada verifikasi kepengurusan tadi sudah ya, kemudian keterwakilan menyertakan keterwakilan 30%
perempuan di tingkat kabupaten ini juga perlu kita lakukan verifikasi domisili kantor, termasuk mungkin kontrak ya, karena meskipun domisili nanti kontrak ini sampai kapan ini kan harus kita mengetahui, misalnya sampai tahapan selesai. Nah, ini yang perlu. Ini untuk kepengurusan. Kemudian untuk keanggotaan tadi ada ganda dengan partai lain yang inilah permasalahan dan juga ada permasalahan yang lebih prinsip lagi, Mbak ya. Oh, ya? Ini kebetulan sampai ke MK yang kemarin ini. Oh. Ini hanya gara-gara kalau yang namanya verifikator itu kan harus dengan SK. Oh betul. Iya. Pak. Lah, nanti jangan sampai itu terjadi bahwa orang yang tidak di SK-kan dalam verifikator melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Ya, betul sekali. Nah, ini yang terpenting. Jadi meskipun hasilnya memenuhi syarat, tapi kalau prosedur atau mekanisme yang dilakukan ini salah, ini nanti juga akan menjadi bumerang bagi kita selaku penyelenggara, khususnya KPU ya. Nah, dalam hal inilah kira-kira kalau menceritakan pengalaman saya pada saat di KPU. Iya. Berarti itu kompleks sekali ya Pak, permasalahan betul. Yang terjadi pada saat verifikasi dan pendaftaran partai politik. Ya. Saya juga penasaran pada saat itu apa yang dilakukan oleh Bapak pada saat itu sebagai KPU pada saat itu? Maksudnya? Ketika terjadi permasalahan ini. Permasalahan ini munculnya setelah penetapan partai politik peserta pemilu tidak memenuhi syarat. Nah, secara nasional, karena ini nanti kan direkap secara nasional ya, tidak memenuhi syarat. Kemudian ada salah satu partai yang di Wonogiri juga tidak lolos ya dalam verifikasi. Nah, ini salah satu karena partai ini kan syarat untuk lolos ini kan ada misalnya keanggotaan, kepengurusan 75% kabupaten di tingkat provinsi. Betul. Nah, ini tidak terpenuhi. Nah, inilah yang nanti kita bukan kita ya sekarang KPU yang akan jadi termohon. Ini seperti itu. Pak Joko, kemarin juga dalam rangka untuk persiapan verifikasi partai politik ya, KPU juga melaksanakan ini Pak, kunjungan ke parpol-parpol untuk memastikan bahwa SK dan juga surat domisili itu masih sama atau tidak ya. Itu salah satu upaya dari KPU Kabupaten Wonogiri, semacam update data parpol berkelanjutan gitu ya, supaya kita tidak kehilangan ini kehilangan jejak ya. Iya, betul sekali. Ya. Dan kemudian ini Pak, untuk Bawas sendiri ada upaya-upaya untuk pencegahan potensi sengketa yang mungkin terjadi pada saat verifikasi partai politik tidak ini? Seperti apa? Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 180 ya, di situ disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan verifikasi terhadap KPU, dan apabila menemukan dengan sengaja atau kelalaian KPU melakukan kesalahan, baik itu sengaja atau kelalaian, temuan ini dilaporkan ke KPU. Kalau ini melakukan kelalaian dan kesalahan yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu partai, ini kita menyampaikan temuan ini ke KPU provinsi atau KPU kabupaten untuk ditindaklanjuti. Itu disebutkan di pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini yang secara eksplisit diatur di situ. Dan kemudian KPU dalam Bawaslu ya. Nah, kadang-kadang karena saya sudah lama di KPU talkshow dengan podcast dengan
KPU kadang-kadang ikut-ikutan ya, latah. Ya Bawaslu mengawasi ini dalam rangka melakukan pencegahan. Ya, nanti sebelum, selama dan sesudah, baik itu dalam pendaftaran partai politik, kemudian verifikasi sampai ke penetapan partai politik. Ya. Tuh, Oke. Kalau saat-saat ini sudah ada ini belum Pak, kegiatan-kegiatan yang mungkin mengarah ke arah pencegahan seperti itu, sosialisasi atau seperti ini? Kalau sosialisasi yang sudah saya sebutkan tadi, jadi Bawaslu melakukan talk show, gitu, khusus di divisinya, khusus untuk temanya tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Oke. Oh iya Pak Joko, berkenaan dengan verifikasi partai politik tentunya tidak lepas juga dengan SIPOL, Komisi Politik waktu itu ya. Ini ada satu hal yang menarik kemarin ketika beberapa CPNS yang datang ke KPU Kabupaten Wonogiri pada saat itu menanyakan berkaitan dengan SIPOL dikarenakan mungkin merasa yang bersangkutan khawatirnya itu dimasukkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Sebenarnya pada saat itu seperti apa pada saat itu kan Bapak bertugas di KPU ya. SIPOL itu seperti apa dan kemudian harapan Bapak nantinya untuk kedepannya itu ada perbaikan seperti apa? Juga berkaitan dengan proses verifikasi partai politik itu harapannya seperti apa sih? Ini dari kacamata Bawas ya, kalau di KPU mungkin beda lagi. Jadi SIPOL ini ya sebenarnya alat untuk mendukung dalam rangka pendaftaran partai politik. Dan ini sebenarnya kalau manfaatnya sangat bermanfaat ya bagi partai politik, karena itu istilahnya malah justru menyusun data yang programnya ini sudah dibuatkan oleh KPU. Jadi data anggota semua sudah ada dan sebagainya. Ini kan lebih mempermudah partai politik menurut pandangan pribadi saya ya. Dan kemudian SIPOL ini sangat penting sekali ke depannya, tetapi memang harus benar-benar dikelola. Artinya kalau yang kemarin mungkin pendaftaran persiapan sebelum pendaftaran ada persiapan. Nanti ada persiapan pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik. Tapi disentralkan ya, sentralistik, tidak di kabupaten seperti yang kemarin karena waktu input data di kabupaten ini ternyata SDM-nya tidak mengetahui tentang IT dan sebagainya, ini kendala-kendala. Tapi nanti kalau disentralkan di pusat, semua baik itu ke pengurus dokumen data-data yang diperlukan untuk persyaratan pendaftaran ini semua disentralkan di pusat, termasuk dukungan keanggotaan ini nanti semua inputnya ke pusat semua, sehingga nanti pada saat pengambilan penyerahan dukungan untuk dilakukan verifikasi oleh kabupaten, bahannya ya itu aja. Bukan bahan yang dari HAT-nya yang dibawa oleh partai politik yang ada di tingkat kabupaten, sehingga tidak sesuai dengan yang ada di SIPOL. Ini harapan saya seperti itu, sehingga meminimalisir permasalahan pada saat pendaftaran. Ya, termasuk ini ya mungkin harapannya kita bahwa nantinya kegandaan-kegandaan di situ bisa diantisipasi di SIPOL juga. Dengan pendaftaran yang sentralistik ini kalau ada ganda identik otomatis bisa langsung kelihatan ya. Kemudian ada ganda antar partai politik nanti akan dilakukan oleh KPU Kabupaten untuk melakukan verifikasi administrasinya. Kemudian ada orang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dilarang untuk menjadi pendukung anggota partai tersebut, misalnya seperti itu. Betul sekali. Ini kan mungkin dukungan ini ternyata setelah kita lihat ASN, TNI atau Polri, atau belum 17 tahun. Nah ini kan nanti verifikasi administrasinya dilakukan di kabupaten. Iya. Pak Joko, ini menarik sekali ya pembicaraan kita tentang verifikasi dan pendaftaran partai politik yang ternyata kan memang sangat kompleks ya, dan mungkin malah
di lapangannya mungkin lebih kompleks dari yang kita bahas saat ini ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Joko ya, pesan-pesan untuk partai politik dalam rangka persiapan verifikasi dan pendaftaran partai politik seperti apa? Ya, yang pertama saat ini kan partai politik sudah mulai konsolidasi di tingkat daerah ya, di kabupaten kota. Nanti harapan saya segeralah mempersiapkan data-data yang nantinya itu akan dimasukkan ke Sipol, termasuk dukungan keanggotaan dan sebagainya. Itu paling tidak itu. Selain nanti setelah pendaftaran partai politik kan otomatis nanti langsung pencalonan. Nah, ini juga untuk persyaratan pencalonan ini segera dilengkapi, misalnya partai-partai tersebut akan mendaftarkan kembali. Betul ya Pak. Dan tidak kalah pentingnya mungkin terkait dengan operator silon ya tadi, Ya, jangan sampai kan ya, kalau mungkin silon masih dipakai lagi ya. Itu sangat penting sekali ya. Betul. Jangan sampai nanti operator itu di tengah-tengah tahapan kemudian ganti operator. Betul. Dan itu juga sangat mungkin mengganggu sekali bagi penyelenggara maupun dari partai politik sendiri. Betul. Oke, Pak Joko, mungkin ada closing statement monggo Pak untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Mbak Nurjana. Ya. Saya terima kasih karena pada hari ini diundang untuk ikut podcast dalam rangka sosialisasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Harapan saya koordinasi dan kerjasama antara KPU dengan Bawaslu ini selalu terjalin sehingga meminimalisir potensi sengketa ataupun pelanggaran. Dan kepada partai politik, harapan saya juga apabila nanti KPU melakukan sosialisasi baik itu daring ataupun tatap muka, kami mohon yang hadir benar-benar yang berkompeten sehingga kalau LO atau penghubung ini juga penghubung yang memang benar-benar menjadi representatif dari partai politik sehingga nantinya akan nyambung antara KPU dengan penghubung dan pengurus partai inti. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih Bapak Joko untuk closing statement-nya. Baik Pak Joko, sepertinya sudah sampai di, tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung acara pada pagi ini. Terima kasih Pak Joko ngobrol-ngobrolnya sama-sama Mbak, terima kasih hari ini. Ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjut lagi di lain waktu dengan pembahasan yang lain ya Pak, mungkin tetap berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu. Baik sedulur pemilih semuanya, berakhir sudah acara podcast teknis pemilu pada pagi ini yang mengangkat tema verifikasi partai politik berikut dengan penyelesaian potensi sengketa pada pendaftaran partai politik. Saya Wan Nurjana, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Wonogiri, mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.